Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hubungan antara slip dan gaya traksi dengan Julian teori. Ini masih dalam bidang mekanika ban. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang hambatan rolling, kemudian setelah itu kita sudah membahas tentang fenomena terjadinya slip. Nah, sekarang kita membahas hubungan antara slip dengan gaya traksi. Nah, ini di bukunya J.J. Wong, Theory of Ground Vehicle di bab 1. Gaya traksi yang muncul pada kontak pads, gaya traksi yang muncul pada area kontak antara ban dengan jalan itu adalah proporsional atau sebanding dengan torsi yang diberikan ketika torsi tersebut dalam kondisi steady state. Steady state artinya dia tidak berubah-ubah, dia relatif tetap. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ketika kita kasih torsi pada roda, maka akan muncul gaya reaksi yang berupa gaya traksi pada permukaan roda dengan jalan. Ketika kita tambahkan torsinya, maka gaya traksinya akan semakin besar. Nah, itu berarti kita bisa gunakan istilah proporsional atau sebanding. Ketika kita tambahkan torsi, gaya traksi akan semakin tambah juga gaya traksinya. Nah, oleh karena itu slip adalah fungsi dari gaya traksi. Nah, bagaimana kita bisa menyimpulkan bahwa slip merupakan fungsi dari gaya traksi, atau slip itu dipengaruhi oleh gaya traksi, atau gaya traksi itu dipengaruhi oleh slip? Karena kalau kita memberikan torsi pada roda, kan dia akan membentuk gaya traksi. Nah, ketika muncul gaya traksi itu akan terjadi deformasi pada roda atau defleksi. Nah, sedangkan defleksi itu sama dengan slip. Defleksi itu menyebabkan slip. Jadi slip itu kita bisa fungsikan atau kita bisa katakan dia adalah merupakan fungsi dari gaya traksi, atau kita balik, gaya traksi itu merupakan fungsi dari slip. Nah, berarti kita bisa prediksi gaya traksi yang terjadi pada roda itu sebagai fungsi dari slip, seperti kurva seperti ini. Jadi kalau kita misalkan menghitung gaya traksi itu berdasarkan torsi, kan itu susah karena kita harus mengukur torsinya berapa, kemudian jari-jarinya berapa, maka gaya traksinya bisa kita hitung dari torsi dibagi dengan jari-jari roda. Nah, torsi itu kan susah untuk diukur dalam kondisi kendaraan yang berjalan. Nah, oleh karena itu kita punya alternatif lain, yaitu kita bisa memprediksi gaya traksi yang terjadi itu berdasarkan slip. Karena slip kan dia akibat dari deformasi ban. Nah, sehingga ini kurvanya hubungan antara slip dan gaya traksi. Jadi seperti ini, seperti kurva gaya gesek biasa, tapi di sumbu datarnya itu adalah slip, sumbu tegaknya adalah gaya traksi. Seperti ini. Jadi dia ada puncaknya, kemudian dia turun. Nah, penjelasannya adalah sebagai berikut. Jadi pertama-tama torsi roda dan gaya traksi ditingkatkan. Ini gaya, ketika torsi ditingkatkan, maka gaya traksi akan meningkat, maka slip juga akan meningkat. Hal ini karena slip utamanya disebabkan oleh deformasi elastis dari tread ban. Tread itu adalah bagian yang bersentuhan dengan jalan, itu disebut dengan tread. Nah, hubungan antara slip dan traksi itu terjadi secara linear dari titik 0 sampai A. 0 sampai A. Jadi ketika kita tambahkan torsi pada roda, roda akan mengalami slip. Slip akan menghasilkan traksi. Nah, hubungannya linear dari titik 0 sampai A. Linear. Nah, kemudian jika torsi ditingkatkan, torsinya kita tambahkan lagi, maka gaya traksi akan meningkat. Ini lihat dari setelah A dia meningkat, maka menyebabkan sebagian dari tread mengalami sliding terhadap ground. Nah, kondisi tersebut tidak linear lagi, ditunjukkan di kurva itu dari titik A sampai B. Jadi gampangnya seperti ini. Ketika kita kasih torsi yang kecil, maka gaya traksinya akan kecil juga. Nah, ketika kita tambahkan torsinya, gaya traksinya akan semakin besar. Nah, ketika gaya traksi semakin besar, slipnya juga akan semakin besar. Nih, lihat. Nah, dari 0 sampai A itu hubungannya masih linear. Nah, kemudian ketika kita kasih tambahkan lagi torsinya, sehingga kita tambahkan traksi, dia akan semakin meningkat. Begitu juga dengan slipnya. Nah, kemudian dia akan mencapai puncak pada kondisi kalau dalam ban kendaraan, ban pneumatik tire itu sekitar di 20% slipnya. Jadi
dia akan mengalami puncak. 15-20% dia akan mengalami gaya traksi yang maksimum. Di atas B ini kalau kita tambahkan torsi lagi, itu gaya traksinya justru semakin menurun, tidak stabil, dan akhirnya dia akan mengalami sliding, yaitu di slip di 100%. Slip di 100% seperti yang kita bahas di video sebelumnya, yaitu roda itu berputar tetapi dia tidak bergerak maju ke depan. Nah, itu adalah yang slip 100%. Di awalnya kita tambahkan torsinya, gaya traksinya akan meningkat, begitu juga dengan slipnya. Kemudian kita tinggalkan lagi, gaya traksinya akan meningkat juga. Kita tinggalkan torsi roda, maksudnya gaya traksinya akan meningkat, tapi sampai di batas tertentu di titik B ini ketika kita tambahkan torsi, itu justru gaya traksinya akan turun. Akhirnya dia akan mengalami sliding di slip 100%. Nah, maksimalnya itu kira-kira di 15-20%. Itu dari buku yang saya baca, bukunya J.J. Wong. Nah, berdasarkan hasil eksperimen, maksimal gaya traksi dari pneumatik tire pada jalan yang keras itu terjadi pada slip antara 15-20%. Nah, ini jadi puncaknya ini itu terjadi di slip, di nilai slip itu 15-20%. Seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian penambahan torsi lagi. Penambahan torsi di atas B itu artinya dia slipnya akan naik, menyebabkan kondisi tidak stabil dan gaya traksi akan turun secara tiba-tiba. Ini gaya traksi akan turun secara tiba-tiba dari nilai peaknya, dari nilai peak itu harusnya B, ini B, dari nilai peak B menuju ke pure sliding, dari nilai peaknya menuju ke pure sliding. Peaknya itu adalah mu peak kalikan gaya normal, dan slidingnya itu adalah mu s kalikan. Ini seperti koefisien gaya kinetik, kalau ini koefisien gaya statik. Ini saya ubah, ini adalah titik B maksudnya. Jadi di B itu adalah koefisien gaya statik kalikan gaya normal. Kalau di titik yang ini, yang sliding di 100% ini slipnya, itu adalah koefisien gaya kinetik kalikan gaya normal. W adalah gaya normal, mu P adalah koefisien root adhesion maksimal, itu koefisien gesek statiknya. Kalau ini adalah koefisien gesek sliding atau kinetic coefficient of friction. Nah, salah satu teori yang paling awal yang menjelaskan hubungan antara slip dan gaya traksi itu adalah Julian teori. Jadi kita bisa memperkirakan gaya traksi yang terjadi pada roda itu berdasarkan slip, bukan berdasarkan pada torsi roda. Itulah ide awalnya. Nah, si yang namanya Julian itu dia membuat beberapa asumsi. Asumsi yang pertama adalah tread dari roda itu adalah elastic band, artinya dia ya kumpulan dari material yang elastis sesuai dengan ban ya. Ban kan terbuat dari karet meskipun di dalamnya ada karkasnya yang bisa terbuat dari benang nilon ataupun baja. Jadi diasumsikan bahwa treadnya itu adalah elastik, kemudian kontak pathnya, jadi kontak antara ban dengan jalan itu dia berbentuk kotak. Padahal kenyataannya kan dia tidak kotak seperti ini, tapi ini hanya asumsi, boleh. Jadi kontak pathnya itu adalah berbentuk kotak, kemudian tekanan normal sepanjang kontak path itu adalah uniform, artinya dia sama di sepanjang kontak ban itu, tekanan terdistribusi itu secara sama rata, padahal kan kenyataannya tidak. Nah, selain itu, asumsi yang lain adalah kontak path itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah adhesion region, yang kedua adalah sliding. Jadi yang pertama adalah region atau area yang hanya mengalami adhesi, dia tidak ada sliding. Kemudian yang kedua itu adalah area yang mengalami sliding. Nah, pada adhesion region itu gaya traksi tergantung dari properti elastis dari ban. Pada kondisi adhesi tidak ada sliding, itu gaya traksinya itu tergantung dari properti elastis dari ban, misalkan dari kekakuan, seperti itulah kira-kira. Nah, sedangkan di kondisi sliding itu gaya traksi itu akan bergantung dari adhesive properties dari interface atau kontak antara ban dan jalan. Nah, pada sliding region itu artinya dia akan dipengaruhi oleh adhesive properties, itu berarti dia koefisien gaya gesek, koefisien friction gesek yang terjadi antara permukaan tread ban dengan jalan.
Jadi yang ada di situ disebabkan karena sifat elastis dari material ban. Yang sliding itu adalah dipengaruhi oleh gaya gesek antara ban dengan jalan. Itu adalah asumsi-asumsi yang digunakan oleh Julian Theory. Nah, ini adalah penjelasan atau asal mula dari Julian Theory, bagaimana dia menurunkan persamaannya. Jadi ceritanya itu saat driving torque atau torsi itu dikenakan pada ban, di region di depan kontak pas itu akan mengalami longitudinal strain dalam compression. Ini gambarnya, ini diperbesar, ini adalah kontak pasnya. Ini bagian depannya adalah yang kiri itu ke depan, ini kita kasih torsi berlawanan arah jarum jam sehingga gerakan dari roda itu adalah ke kiri. Nah, ketika ini kita kasih torsi itu di bagian depan kontak pas, ini kan kontak pasnya ini, depannya ini dia mengalami longitudinal strain atau dia mengalami compression. Strain dia adalah regangan. Khususnya yang kita perhatikan adalah yang bagian treadnya, yaitu bagian tapak ban yang terkena dengan ban. Strain itu kan regangan itu adalah deformasi dibagi dengan panjang mula-mula. Delta L dibagi dengan L0. Delta L adalah perubahan panjang atau deformasinya dibagi dengan panjang mula-mulanya. Nah, ini kita lihat, ini adalah ini kontak patnya, bagian depannya adalah ini. Ingat, tidak longitudinal strain, berarti kita menghitungnya itu bukan arah radial, tapi dalam arah mendatar longitudinal, searah dengan sumbu majunya kendaraan. Jadi awalnya itu di bagian yang mengalami deformasi depannya, yaitu pertama dia panjangnya dalam arah longitudinal itu adalah L0. Ketika kita kasih torsi, dia akan memendek menjadi L1. Kan dia mulai kompresi kan dia ditekan, jadi dia akan memendek. Dari awalnya itu L0 menjadi L1. Nih, X-nya kita hitung dari sini, dari bagian depan itu X0 ke sana adalah X. Nah, strain itu dirumuskan dengan delta L per delta 0, yaitu panjang perubahan panjangnya dibagi dengan panjang mula-mulanya. Nah, nilai dari strain regangan, nilai dari regangan tersebut dianggap konstan, baik di depan kontak pas maupun sepanjang kontak pas, ketika tidak ada sliding antara tread dan jalan. Nah, jadi ketika ini ya, asumsinya adalah steady state input torsinya. Jadi input torsinya adalah steady state, dia konstan, inputnya torsi konstan. Maka regangan yang terjadi di bagian depan dan di bagian kontak pas, sepanjang kontak pas itu adalah sama, konstan. Karena apa? Karena kita lihat nih, ketika kita kasih torsi, maka dia akan memendek dari L0 menjadi L1. Nah, L1 ini dia akan terus bertahan ketika dia masuk di kontak pas, dia akan tetap menjadi L1. Kemudian ketika dia keluar dari kontak pas, dia akan menjadi L0 lagi. Jadi perubahan panjangnya delta L nya itu delta L per delta 0, yaitu L0 dikurangi L1, dia akan tetap baik di depan kontak pas maupun di dalam kontak pas. Dia akan mengalami regangan yang sama, perubahan panjang yang sama. Nah, kemudian kita review lagi, kita lihat pemahaman kita tentang slip, yaitu tentang perubahan kecepatan atau jarak. Jadi slip itu kita bisa definisikan adalah perubahan kecepatan atau jarak. Nah, perubahan kecepatan atau jarak itu slip itu dipengaruhi oleh deformasi secara arah longitudinal, sehingga kita fokus strain atau perubahan panjang itu dalam arah longitudinal ini. Ya, jadi asumsi yang perlu kita pahami bahwa regangannya, perubahan panjangnya, prosentase perubahan panjangnya itu tetap dari sebelum masuk ke kontak pas sampai ke kontak pas, dia mengalami deformasi atau regangan yang sama, prosentase perubahan panjang yang sama. Setelah keluar dari kontak pas, dia akan kembali ke L0. Nah, kemudian ini gambarnya tadi, longitudinal strain kita rumuskan dengan ini huruf apa ya, epsilon sama dengan delta L per delta L0. Artinya panjang perubahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula. Perubahan panjangnya adalah panjang mula-mula dikurangi panjang akhir, yaitu L0 dikurangi L1, kita bagi dengan panjang mula-mulanya. Ini adalah definisi dari strain atau rumus dari strain. Nah, kita ingat asumsi kita lagi bahwa
persentase perubahan panjang di kontak patch itu dan dalam kontak patch itu adalah sama. Jadi persentase perubahan panjang dari depan kontak patch itu akan tetap konstan, itu ketika dia masuk di kontak patch dia akan konstan. Jadi dia akan mengalami deformasi dua-duanya, yaitu baik di depan kontak patch maupun di dalam kontak patch itu mengalami deformasi semua. Akibat awalnya di sini, awalnya ini ketekan, maka tekanan ini akan bertahan di kontak patch-nya. Nah, sekarang kita bisa hitung total deformasinya. Deformasi itu adalah perubahan panjang atau delta L-nya ini. Nah, deformasi totalnya itu adalah deformasi di depan kontak patch ini dalam arah longitudinal ditambah dengan deformasi sepanjang kontak patch. Nah, kita bisa rumuskan delta L total itu adalah delta L depan kontak patch ditambah dengan delta L sepanjang dari kontak patch. Nah, kita kasih simbol bahwa deformasi totalnya itu adalah E, kemudian deformasi di depan kontak patch adalah E0, dan deformasi sepanjang kontak patch itu adalah E1. Nah, karena kita asumsinya tadi persentase perubahan panjangnya adalah sama atau regangannya itu sama, maka kita bisa tuliskan bahwa total deformasi itu adalah epsilon, regangan kalikan panjang dari di depan kontak patch yang mengalami deformasi, yaitu L0. L0 itu kita simbolkan dengan lambda. Jadi L0 itu sama dengan lambda. Jadi rumus deformasi depan kontak patch adalah epsilon kalikan lambda ditambah dengan deformasi yang terjadi pada sepanjang kontak patch-nya. Deformasi kan berarti ini ya, regangan dikalikan dengan panjang awal, itu adalah deformasi. Delta L itu adalah sama dengan regangan atau strain kalikan panjang awal, ini juga sama. Deformasi di depan kontak patch adalah regangan dikalikan dengan panjang awalnya. Panjang awalnya adalah L0, yaitu lambda. Kemudian yang bagian kontak patch, panjang awalnya itu adalah X, kita kalikan dengan regangannya, karena kita asumsikan regangannya adalah sama. Kita bisa keluarkan regangannya, sehingga deformasi totalnya itu adalah regangan dikalikan dengan lambda, yaitu bagian depan kontak patch yang mengalami deformasi ditambahkan dengan X, di mana X adalah kontak patch-nya, dihitung dari sebelah kiri ini. Ini adalah rumus untuk menghitung deformasi total. Nah, kenapa kita butuh deformasi? Untuk menjelaskan hubungan antara slip dan gaya traksi. Ini kita bahas lebih jauh lagi. Nah, ini kita tadi di awal sudah mengasumsikan bahwa dalam adjacent region itu tidak terjadi sliding antara tree dan ban. Jadi di area yang ADC itu tidak terjadi sliding antara tree dan jalan. Kemudian karena hal tersebut, si Julian teori itu mengasumsikan bahwa gaya traksi persatuan panjang kontak patch itu adalah proporsional terhadap deformasi dari tree. Nah, kenapa kita tadi menghitung deformasi? Karena ternyata tujuan dari Julian ini itu adalah supaya bisa modelkan bahwa gaya traksi persatuan panjang dari kontak patch itu adalah proporsional terhadap deformasi, sehingga kita butuh persamaan deformasi. Dengan demikian kita bisa tuliskan bahwa ini adalah Fx adalah gaya traksi, X adalah ini panjang kontak patch, sehingga karena kita asumsikan gaya traksi persatuan panjang kontak patch adalah proporsional terhadap deformasi dari trip, maka kita bisa tuliskan dfx per dx sama dengan kt kalikan E. Proporsional itu artinya sebanding secara linear, berarti kita bisa tulis konstanta, yaitu kt kalikan dengan deformasi. K adalah deformasi. Ini adalah gaya traksi persatuan panjang. Nah, kenapa kok bisa kita simbolkan seperti ini, yaitu gaya traksi persatuan panjang sama dengan kt kalikan E, di mana kt adalah konstanta yang menunjukkan proporsional, E adalah deformasi. Nah, kenapa bisa seperti ini? Nah, inilah hebatnya si Julian ini, idenya dia bisa membuat ide dari asumsi ini. Nah, ini saya juga tidak begitu paham kenapa sampai seperti ini, tapi kira-kira saya sudah coba pikirkan seperti ini, mungkin bisa mendekati kebenaran. Kalau salah silakan dikoreksi. Jadi asal-usul bagaimana si Julian itu bisa membuat persamaan seperti ini itu adalah kayak ini. Fx itu adalah gaya total traksinya, gaya traksi yang terjadi di kontak patch. Itu ada karena kita punya asumsi bahwa dia adalah gaya traksi itu proporsional terhadap deformasi, berarti kita bisa tuliskan kt
kalikan E kalikan LT. Nah, kenapa kita kalikan LT? Karena kita menghitung total yang terjadi dalam kontak pas. Berarti KT kalikan E itu adalah bagian kecil, kemudian kalau kita kalikan LT itu akan menjadi total dari gaya traksinya. Nah, dengan rumus ini Fx sama dengan KT kalikan deformasi kalikan LT, itu berarti KT itu kita buat suatu nilai dengan satuan yang disesuaikan, sehingga jika dikalikan dengan LT dan E, jadi KT kita kalikan dengan meter kuadrat, itu hasilnya adalah Newton. Jadi ini adalah permainan matematik, yaitu KT itu kalau kita kalikan dengan meter kuadrat itu satuannya menjadi Newton. Maka ini adalah menjadi valid. Gaya traksi totalnya itu adalah KT kalikan E kalikan LT, di mana LT adalah panjang kontak pas. Nah, dari sini kita bisa mengetahui gaya traksi persatuan panjangnya, itu kita bawa LT-nya, kan panjangnya LT kita bawa ke sebelah kiri sama dengan, sehingga Fx dibagi dengan LT sama dengan KT kalikan E. Nah, Fx dibagi dengan LT itu kan sama dengan dFx per dt. dFx bagi dengan dx sama dengan KT kalikan E. Nah, ini adalah barangkali dia asal-usulnya kenapa si Julian teori itu bisa menuliskan seperti ini. Nah, di buku J.Y. Wong dia tiba-tiba menuliskan ini ya. Nah, saya coba uraikan, asal-usulnya adalah ini. Gaya traksi totalnya adalah proporsional terhadap E, dan kita kalikan panjangnya LT supaya nanti bisa kita diferensialkan. Nah, dari rumus ini bahwa asumsinya adalah gaya traksi persatuan panjang adalah proporsional terhadap deformasi, yaitu KT kalikan E. Maka untuk menghitung Fx gaya traksi totalnya itu kita integralkan. Nah, kalau ini tadi saya langsung tuliskan LT. Nah, si Julian itu dia mengintegralkan dari persamaan ini. Nah, kenapa bisa dia memikir seperti itu, saya juga tidak tahu. Dia nggak tahu lah, cerdas, jadi dia langsung ketemu ini kemudian diintegralkan. Nah, ini saya coba turunkan, asal usulnya kira-kira seperti ini. Nah, tetapi si Julian teori dia tidak langsung menghitung Fx sama dengan KT kalikan E kalikan LT, karena dia pengen menghendaki persatuan panjang, sehingga dia gunakan turunan kemudian diintegralkan terhadap X. Nah, ini diintegralkan supaya ketemu Fx sebagai fungsi dari I, fungsi dari slope. Nah, ini kalau kita integralkan, bagaimana caranya supaya nanti gaya traksi itu adalah fungsi dari slope. Nah, ini kan belum fungsi dari, ini masih fungsi dari dari deformasi. Adalah deformasi atau perubahan panjangnya. Nah, kemudian kita bisa integralkan itu dx per dx itu KT kalikan E adalah deformasi itu kan sudah kita turunkan tadi. Ini deformasi adalah regangan kalikan lambda tambah X. Nah, ini menjadi seperti ini, berarti rumusnya dFx per dx nya KT regangan kalikan lambda tambah X. Nah, ini kita integralkan. Pertama kita pindahkan dx nya di sebelah kanan sama dengan, sehingga dfx sama dengan KT epsilon kalikan epsilon adalah regangan kalikan alfa tambah X kalikan dx. Ini kita integralkan, baik sebelah kiri sama dengan maupun sebelah kanan sama dengan batas dari 0 sampai X. Integral dari dfx adalah fx, kemudian ini kita integralkan. Ini karena konstanta, yaitu KT kalikan regangan konstanta, kita bisa keluarkan dari simbol integral sehingga menjadi KT kalikan regangan, kita integralkan dari 0 sampai X lambda plus X dx. Nah, ini kita bisa integralkan seperti ini, hasilnya itu Fx sama dengan KT regangan epsilon kalikan lambda X tambah setengah X kuadrat dengan batas 0 sampai X. Sehingga hasil akhirnya gaya traksinya itu adalah KT E X lambda kalikan 1 tambah X per 2 lambda. Nah, ini adalah hasil dari integral tadi sebagai fungsi dari X. Nah, ini kita lihat bahwa gaya traksi itu belum merupakan fungsi dari slope. Kita lihat ini adalah KT konstan, X panjang, lambda adalah panjang juga, tambah 1 tambah X per 2 lambda. Nah, jadi tidak ada variabel slope-nya. Nah, bagaimana supaya persamaan ini kita bisa rubah menjadi Fx sama dengan fungsi dari slope? Nah, ternyata si Julian itu sudah mengetahui bahwa regangan itu sama dengan slope.
Jadi regangan atau strain itu akan sama dengan slip. Nah, kok bisa? Nah, inilah hebatnya si Julian teori ini. Si Julian ini namanya Julian. Mungkin nggak tahu dia bagaimana mikirnya, tapi dia bisa menemukan bahwa regangan itu sama dengan slip. Nah, regangan seperti yang di sebelumnya itu adalah perubahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula. Deformasi dibagi dengan panjang mula-mula, yaitu L0 dikurangi L1 dibagi L0. Nah, sedangkan L0 dan L1 itu adalah longitudinal length, panjang secara longitudinal. Kita lihat. Nah, ini L1 dan L0 itu adalah panjang secara longitudinal secara arah maju kendaraan. Nah, sehingga regangan itu adalah perbedaan jarak antara free dengan dikenai torsi. Jadi yang tadi ini adalah free-nya, L0 adalah ketika free, yang L1 ketika dia dikenai torsi. Nah, itu berarti dia sama dengan definisi dari slip, yaitu perbedaan jarak antara free rolling dengan dikenai torsi. Itu adalah sama dengan definisi slip. Nah, sehingga kita bisa nyatakan atau bisa simpulkan bahwa regangan itu akan sama dengan slip karena dia sama-sama mengukur arah longitudinal. Karena yang kita bahas adalah regangan dalam arah longitudinal. Nah, dengan demikian persamaan yang ini tadi, Fx gaya traksi itu sama dengan Kt X lambda I kalikan 1 tambah X per 2 lambda ini. Kita sudah berhasil bahwa gaya traksi itu adalah fungsi dari slip. Nah, ini adalah asumsinya adalah dia kondisi sliding region, yaitu dia tidak terjadi sliding. Nah, itu adalah awalan untuk menjelaskan teori Julian. Semoga bisa dipahami. Jadi supaya tidak terlalu panjang, saya cukupkan sekian. Jadi dari yang kita bahas tadi, kita sudah menemukan bahwa hubungan antara gaya traksi dengan slip itu adalah seperti ini. Itu Fx sama dengan Kt X lambda I kalikan 1 tambah X per 2 lambda. Nah, ini untuk kondisi yang tidak ada sliding. Nah, kenapa tidak ada sliding? Karena tadi ini kita masih asumsikan bahwa dia proporsional terhadap deformasi. Dia masih dalam kondisi tidak terjadi sliding. Nah, saya cukup sekian. Kita lanjutkan di video selanjutnya, yaitu tentang lanjutan dari tadi, yang ini tadi. Lanjutan dari persamaan ini, itu kita nanti akan membahas tentang slip kritis dan panjang kritis. Demikian, sampai ketemu di video selanjutnya.